Jelaskan tentang arti ikhlas wa haqiqatihi dan hakikatnya. Qala sayyiduna Imam Abdullah Al-Haddad fi Nasahih, seorang imam besar, ulama besar, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah menjelaskan tentang arti ikhlas. Kata beliau, ikhlas adalah ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarridat taqarrubi ila Allah ta'ala wa iradat qurbihi wa ridhahu. Yang artinya ikhlas, kata Imam Abdullah Al-Haddad, seseorang melakukan semua ketaatan, seseorang yang melakukan semua amal kebaikan atau kebajikan bertujuan semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping niat untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, tujuan beribadah, melakukan amal kebaikan atau kebajikan semata-mata karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah saya maksud ikhlas menurut Imam Abdullah Al-Haddad. Duna gharadin akhar, bukan tujuan yang lain. Kita sholat semata-mata niat hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, bersyukurnya atau ridho Allah. Bukan tujuan yang lain, contoh min mura'atin nas, karena hanya untuk dilihat oleh orang lain, atau ingin dipuji orang lain, atau ingin disebut oleh orang lain bahwasanya kita termasuk orang yang baik, atau semata-mata melakukan segala apapun entah hanya untuk semata-mata lillahi ta'ala, hanya untuk mendekatkan diri kepada orang lain tanpa menghiraukan pendapat atau penilaian orang lain. Entah saya maksud ikhlas. Sehingga ketika ibadah kita, setiap amal perbuatan, amal kebajikan yang kita lakukan, kalau kita lakukan semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya, maka ibadah kita termasuk golongan orang-orang yang mukhlis. Jadi ibadah ikhlas yang dilakukan orang mukhlis. Dan itu pun nilai ibadah yang kita kerjakan itu berbeda dengan ibadah yang hanya ingin untuk dilihat orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Hakikatnya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Sehingga rata-rata wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menghiraukan apa kata orang lain. Yang mereka inginkan hanyalah bagaimana dirinya termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dulu ketika zaman Amirul Mukminin Khalifah Al-Muradi itu pernah suatu malam Imam Al-Muradi, Khalifah Al-Muradi, seorang khalifah ikut sebagai presiden orang Islam, atau pada suatu malam atau dalam keadaan gundah, sehingga beliau itu tidak bisa tidur. Sehingga diceritakan beliau
keluar dari istananya dengan menyamar seperti rakyat biasa dan ditemani dengan satu pengawalnya yang juga berpenampilan rakyat biasa. Beliau berjalan di tengah malam entok menyelusuri kampung per kampung, sehingga pada waktu itu beliau menemukan seseorang yang dalam keadaan bisa dikatakan sakaratul maut. Nah, tapi ketika beliau menemukan seorang itu sudah dalam keadaan meninggal, Dan pada waktu itu ketika beliau melihat orang itu sudah dalam keadaan meninggal dunia, beliau berteriak kepada orang yang ada di sekitarnya untuk menolong dan mengangkat orang ini agar supaya diangkat ke rumahnya. Enggak, pada waktu itu semua orang berbondong-bondong datang ke tempat itu dan melihat siapa yang meninggal. Dan ternyata penilaian masyarakat, orang ini adalah orang ahli zina, orang ahli peminum-minum khamr, peminum-minum pemabuk. Ini akan orang saya Bapak Naudinanto selalu azina, sering datang ke rumah bordil, ke tempat-tempat pelacuran, senang minum mabuk-mabukan atau senang mabuk-mabukan, sering membeli minum-minuman khamr katanya masyarakat pada waktu itu. Jadi semuanya enggan untuk mengangkat mayat tersebut ke rumahnya, sehingga pada waktu itu seorang pemimpin Amirul Mukminin yang sedang menyamar itu pun terus berteriak untuk minta tolong kepada siapapun yang berkenan untuk mengantarkan mayat ini ke rumah. Singkat cerita, mayat itu kemudian diantar. Ada orang yang dengan sukarela mengangkat untuk mengantar ke rumah. Dia diantar, dan begitu pun Amirul Mukminin Khalifah Al-Mulk juga ikut itu mengantar jenazah itu ke rumah. Setelah sampai di dalam rumah, ternyata di situ ada seorang perempuan yang ternyata itu istrinya, dan kemudian dia menangisi mayat tersebut. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang perempuan tadi, yang statusnya adalah istri dari orang yang meninggal tadi, apa? Ya Allah, semoga wali Allah, ya wali Allah, bilang, ya wali Allah, wahai wali Allah, semoga engkau selalu dapat ridhonya Allah. Pada waktu itu Khalifah Al-Mulk itu tak kerja. Kenapa istrinya bilang dia adalah wali Allah? Wahai wali Allah, semoga Allah selalu meridhoimu, selalu meridhoi apa yang telah engkau lakukan selama. Sehingga seorang pemimpin yang namanya Imamullah Khalifah Al-Mulk tak kerja. Wahai fulana, katanya Khalifah, apakah aku tidak salah mendengar apa yang kau ucapkan tadi? Engkau mengatakan ini mayat adalah wali Allah. Kemudian perempuan tadi bercerita, iya, dia adalah wali Allah, aku jadi saksi. Suamiku ini adalah seorang pedagang, seorang saudagar kaya raya. Akan tetapi ketika dia mendapatkan laba banyak, keuntungan yang banyak, maka dia datang ke diskotik untuk membeli semua macam minuman. Akan tetapi sampai di rumah, minuman itu dibuang. Dan dia berkata setiap membuang minuman tadi, membeli minuman akan tapi tidak diminum, dibuang. Ya Allah, hanya ini yang bisa saya lakukan, yang mampu saya lakukan untuk agar supaya sedikit orang-orang yang melakukan maksiat untuk minum khamr, karena minuman sudah saya banyak, saya beli dan saya buang. Begitu juga setiap dia mempunyai laba, berdagang dapat banyak laba, dia akan datang ke rumah-rumah, ke tempat-tempat pelacuran. Dia memberi uang para pekerjanya itu agar supaya pulang, untuk pulang di malam itu. Dan kemudian dia berkata, "Assalamualaikum ya Allah, ini hanya ini yang bisa saya lakukan agar supaya orang-orang yang melakukan zina semakin berkurang di malam itu." Setiap punya uang pekerjaan seperti itu. Sehingga aku pun berkata, kata istrinya, "Wahai suamiku, kalau engkau selalu melakukan hal ini,
apa kata orang, apa kata masyarakat, apa kata tetangga. Bukankah nama baikku akan rusak di mata mereka? Suamiku selalu istri. Dan bahkan aku katakan, kalaupun Anda nanti meninggal atau mati, maka tidak ada satu tetangga yang akan menjenguk, yang akan menyalamimu, karena engkau termasuk orang yang kesehariannya dilihat oleh mereka selalu membeli minuman keras, selalu datang ke tempat-tempat pelajaran. Apa kata suami saya yang menjawab, tenanglah kau istriku, nanti ketika aku mati, khalifah yang akan memandikan dan sholat itu. Jangan istri datang. Padahal aku isi yang datang khalifah pada waktu. Kemudian apa kata khalifah? Subhanallah. Wahai fulana, wahai perempuan, tahukah kau siapa aku? Enten, saya rajin. Bula adalah khalifah Allah. Yang Allah mengirimkan aku pada waktu untuk bula tentang itu bunda gelisah. Entah ternyata jawaban Allah bula pada dan kata untuk memang sesuai dengan apa keinginan dari suami wali Allah Subhanahu wa taala. Ngalakune hal-hal sebaik, ibadah yang baik tanpa berniat selain ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya situ saja ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak terroyak orang lain.